Bab 130, Pembuat Keributan. Robert sebenarnya lebih membenci Rafael. Rafael tidak hanya memenangkan beberapa triliun uang dari putranya yang akhirnya membuat Robert mengusir putranya. Tapi sekarang Robert sama sekali tidak takut dengan Rafael, karena ini adalah persaingan di dunia bisnis, dan semua orang harus mengandalkan kemampuan mereka masing-masing. Hei, semua ini tidak ada hubungannya lagi dengan kalian, keluarga Julius. Lebih baik singkirkan kesombonganmu dan pergi dari sini. Ujar Rafael menatap Robert sambil tersenyum dan mengusirnya tanpa segan. Hai MPH, kamu tidak perlu sombong. Aku tahu kamu punya sejumlah dana, tapi kalian tidak memiliki bahan, jadi apa gunanya memiliki dana? Di mata Robert, dalam hal persediaan bahan saja, keluarga Sutanto sudah kalah telak, mereka sama sekali tidak bisa bergerak. Cih, kami kekurangan bahan? Setelah mendengar perkataan Robert, raut wajah Rafael tampak sinis dan melirik sekilas ke batu gio kaisar hijau yang ada di atas meja. Robert pun mengikuti arah pandangan Rafael dan langsung tercengang. Batu gio kaisar hijau! Kemudian matanya berbinar memandangi batu gio kaisar hijau itu, dirinya sampai tidak dapat berkata-kata. Sedangkan Rafael malah menatap Robert dengan sinis. Dia hanya cemberut dan tidak mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, Robert pun akhirnya tersadar. Hebat juga, kamu ingin menggunakan batu gio kaisar hijau ini untuk melamar, kan? Robert melirik Rafael sekilas, kemudian mengarahkan pandangannya ke batu gio kaisar hijau, tatapannya penuh dengan keserakahan. Hei, batu gio kaisar hijau ini entah asli atau palsu. Robert tersenyum jahat sambil mengulurkan tangannya ingin mengambil batu intan yang di atas meja itu. Bu! Tepat ketika tangannya akan menyentuh batu intan itu, terdengar sebuah suara pukulan. Clara yang sejak tadi sudah terlihat kesal, tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang perut Robert. Segera, sebuah teriakan kesakitan keluar dari mulut Robert. Kemudian tubuhnya pun terhempas ke belakang dan jatuh ke lantai. Semuanya terjadi begitu mendadak, bahkan dua pengawal di belakang Robert pun tidak sempat bereaksi. Mereka baru tersadar setelah Robert ditendang dan terjatuh ke lantai. Dasar baji! Salah satu pengawal itu melihat ke arah Clara dan memakinya sambil mengambil ancang-ancang untuk menyerang. Tapi begitu dia baru mengucapkan beberapa patah kata, ucapannya langsung terputus. Bu! Terdengar suara pukulan yang sama, pengawal itu ditendang oleh Rafael hingga terjatuh ke lantai. Setelah itu Rafael juga menendang perut pengawal satunya lagi, pengawal itu juga langsung terhempas ke lantai. Kemudian Rafael tersenyum dan berjalan ke arah Robert yang sedang berteriak kesakitan. Dia menundukkan kepala dan menatapnya. Bos Robert, kamu pikir barangku bisa disentuh sembarangan oleh orang sepertimu? Kamu pikir dirimu sangat hebat karena membawa dua orang pengawal? Rafael menatap Robert dengan sinis, terlihat secercah tatapan dingin di matanya. Kemudian Rafael mengangkat kakinya dan kembali menendang perut Robert. Sebuah kekuatan spiritual memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk ke dalam perut Robert dan memblokir salah satu titik akupunkturnya. Biarkan saja dia menjadi Kasim yang kedua. Usia seperti Robert sekarang ini adalah usia di mana hasratnya paling kuat. Kalau dia tiba-tiba tidak bisa melakukannya lagi, dia pasti akan sangat menderita. Rafael tidak pernah bersikap baik pada orang yang berani melawan dirinya, jadi dia juga tidak perlu sungkan pada mereka. Semua ini terjadi begitu mendadak, Saka dan Alisa pun tercengang melihatnya. Pergi! Atau kami akan menelpon polisi dan melaporkan kalau kalian ingin merampok. Pada saat ini, Clara menatap Robert dengan ekspresi sinis dan memakinya. Sekarang ini kedua pengawal yang dibawa oleh Robert pun melihat Rafael dengan penuh ketakutan. Kedua pengawal itu adalah kepala tentara yang sudah pensiun, sebelumnya mereka juga merupakan jagoan pasukan militer. Setelah pensiun mereka menjadi pengawal, jadi tidak banyak yang bisa menjadi lawan mereka. Namun, hari ini mereka tidak sanggup menghindari tendangan Rafael,
Seketika mereka pun mengerti seberapa besar perbedaan antara mereka dengan Rafael. Keduanya memandang Rafael sekilas, lalu bangkit berdiri dengan menahan rasa sakit. Mereka pun mengangkat Robert dan pergi dengan rasa malu. Dasar Robert brengsek! Melihat sosok Robert dan pengawalnya yang pergi dengan rasa malu, Clara pun tidak tahan untuk memakinya sekali lagi. Hei Nona, apa dirimu tidak bisa sedikit lebih anggun? Melihat penampilan Clara yang seperti seorang kriminal, Rafael pun menasehatinya sambil cemberut. Kenapa? Jadi maksudmu aku sudah tidak anggun lagi? Setelah mendengar perkataan Rafael, Clara pun memelototinya. Hei, maksudku kamu terlalu anggun, kamu seharusnya menyebut Robert dengan sebutan bajingan tua. Rafael segera menyadari kalau dirinya sudah terlalu banyak bicara, dia segera tersenyum dan mengubah nada bicaranya. Aku tidak akan mengatakan sesuatu yang begitu tidak sopan. Clara menatap Rafael dengan tatapan yang seolah-olah berkata kamu tahu diri juga, kemudian memonyongkan bibirnya dan berpura-pura menjadi anggun. Rafael dan orang tua Clara pun seketika kebingungan dan tidak bisa berkata-kata melihat kelakuannya. Kedatangan Robert hanya sebuah drama pendek, mereka pun menenangkan hati dengan cepat. Setelah itu mereka pergi memakan seafood sambil berbincang. Akhirnya Rafael dan orang tua Clara pun selesai bernegosiasi. Rafael yang akan menginvestasikan dana sebesar 2 triliun dan akan menjadi pemegang saham mayoritas di toko perhiasan keluarga Sutanto dengan total saham 60%. Mengenai cara kotor Robert, mereka juga mendengarkan saran dari Rafael untuk tidak menghiraukannya. Beberapa waktu ini Rafael juga akan mencari stok bahan di pasar Batu Intan Kota Laskar. Masih ada sebuah masalah penting, yaitu nama perusahaan. Meskipun kelak beberapa toko ini tetap menggunakan nama yang sekarang, nama perusahaan juga perlu diubah. Maksudnya adalah mengubah nama toko perhiasan keluarga Sutanto menjadi toko perhiasan Bling Grazia. Nama itu adalah nama baru yang diberikan oleh Rafael. Presidir dari toko perhiasan Bling Grazia adalah Rafael, manajernya adalah Clara, dan wakil manajer adalah Saka dan Alisa. Ini hanya perubahan jabatan personel eksekutif dalam perusahaan, sedangkan posisi personal lainnya tetap tidak berubah. 3 hari kemudian, setelah menyelesaikan semua perubahan, bisa dibilang Rafael sudah memiliki toko perhiasan miliknya sendiri. Meskipun dalam perusahaan masih terdapat 40% saham keluarga Sutanto, tapi semua ini kelak akan menjadi milik Rafael dan Clara. Dengan kata lain, saat ini, Saka dan Alisa hanya sebagai pekerja bagi mereka berdua. Toko perhiasan keluarga Julius menurunkan harga mereka untuk mengalahkan toko perhiasan keluarga Sutanto. Pengusaha perhiasan dan giok lainnya pun sedang mengamati perubahan yang terjadi. Kalau keluarga Julius benar-benar sanggup menyingkirkan keluarga Sutanto dari pasar perhiasan dan giok, maka mereka juga akan memikirkan cara untuk berbagi keuntungan. Keluarga Sutanto memiliki pangsa pasar yang besar di kota Laskar, tidak mungkin membiarkan keluarga Julius saja yang mendapatkan keuntungan. Selama beberapa hari berturut-turut, keluarga Sutanto tidak bergerak sedikit pun. Mereka juga tidak melakukan tindakan apapun untuk menghadapinya. Di saat semua orang berpikir mereka tidak berdaya untuk menghadapinya, toko perhiasan keluarga Sutanto milik tuan muda kedua ternyata sudah berganti nama. Nama barunya, toko perhiasan Bling Grazia, membuat semua orang langsung mengerti kalau Rafael sudah bergabung dalam perusahaan perhiasan keluarga Sutanto. Namun semua ini juga sangat normal, Rafael adalah pacar Clara, menantu keluarga Sutanto. Bab 131, Memborong Batu Intan di Pasaran. Tepat di saat semua orang mengira bahwa akan ada gebrakan besar setelah Rafael bergabung ke perusahaan perhiasan milik tuan muda kedua keluarga Sutanto. Toko perhiasan Bling Grazia malah tetap seperti sebelumnya yang tidak berbuat apa-apa. Masih seperti beberapa hari yang lalu, mereka terus mengamati tindakan keluarga Julius tanpa mengambil langkah apapun. Ayo, jalan! Sudah waktunya kita pergi borong. Kebetulan toko Fajar baru masuk sekumpulan Batu Intan. Ujar Rafael sembari tersenyum melihat Clara setelah menutup telepon. Barusan bos toko Fajar yang bernama Anton meneleponnya. Oke, ayo kita pergi borong.
Kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh keluarga Julius, ujar Clara sembari tersenyum. Asalkan mereka menambah stok, rencana keluarga Julius tidak akan bisa terrealisasikan dalam waktu dekat ini. Meski semua harga barang yang diturunkan oleh keluarga Julius adalah perhiasan kualitas menengah ke bawah, mereka akan rugi banyak kalau setiap hari seperti itu terus. Meski toko perhiasan Bling Grazia tidak menjual barang seperti keluarga Julius, kerugian toko perhiasan Bling Grazia jauh lebih kecil. Selain itu, sekarang Rafael sedang merencanakan untuk melawan mereka. Rafael akan mengeluarkan barang berkualitas tinggi supaya menarik perhatian beberapa klien besar dan kaya itu. Jadi, beberapa batu intan berkualitas tinggi yang ada di gudang sekarang sudah dibelah oleh Rafael dan sedang diproses secara diam-diam. Rafael dan Clara memanggil Jonathan, kemudian bersama-sama pergi ke toko Fajar. Pada saat ini, sudah ada banyak bos yang datang ke toko Fajar. Mereka mengobrol sembari mengamati batu intan yang baru masuk. Ketika melihat Rafael dan Clara datang, semua orang berhenti mengobrol dan melihat ke arah mereka. Hei, Master Rafael sudah datang. Banyak bos menyapa Rafael sembari tersenyum, meskipun senyuman mereka agak kaku. Karena mereka berpikir bahwa toko perhiasan Bling Grazia yang sudah diblokir pasokan barangnya tidak mungkin bisa melawan keluarga Julius. Para bos kalian, segera beli batu intan yang kalian sukai. Kalau tidak, aku akan memborong semuanya. Ujar Rafael sembari tersenyum melihat beberapa bos itu. Hei, kami tidak buru-buru. Silakan Master Rafael duluan. Benar, kami hanya melihat-lihat saja. Setelah mendengar ucapan Rafael, beberapa bos itu pun tertawa. Mereka datang ke toko Fajar tidak harus taruhan batu. Baik, kalau begitu, aku akan mulai memilih. Melihat beberapa bos ini berkata seperti itu, Rafael pun tidak sungkan lagi. Dia tersenyum sembari mengangguk, kemudian mengaktifkan mata tembus pandangnya. Rafael melihat dengan jelas semua batu intan yang ada di area batu intan berkualitas tinggi. Dia mengingat satu persatu semua batu intan yang ada giok di dalamnya. Kemudian, Rafael menunjuk satu persatu batu intan tersebut dan meminta Clara untuk membayar, sedangkan Jonathan bertanggung jawab untuk memindahkan batu-batu tersebut. Di area batu intan berkualitas tinggi, belasan batu intan yang ada giok di dalamnya diborong semua oleh Rafael. Kemudian, Rafael berjalan ke area batu intan dengan kualitas menengah. Di area batu intan dengan kualitas menengah, dia memilih lagi beberapa batu giok berkualitas bagus. Rafael tidak membeli batu giok berkualitas rendah, tapi dia menyerap energi spiritual yang ada di dalamnya. Terakhir, dia ke area batu dengan kualitas terburuk yang jumlahnya paling banyak. Di sini, dia juga memilih beberapa batu giok berkualitas bagus. Sama seperti sebelumnya, dia juga menyerap energi spiritual beberapa batu intan dengan kualitas rendah. Kurang dari 1 jam, Rafael sudah memilih hampir 40 bongkah batu intan, semuanya berbahan giok. Beberapa batu intan ini menghabiskan uang hampir 20 miliar, tapi nilainya pasti lebih dari 600 miliar. Setelah memilih beberapa batu giok ini, Rafael tidak berlama-lama lagi di toko Fajar, dia pun pergi ke toko batu intan lainnya. Rafael berturut-turut memborong batu intan di beberapa toko batu intan. Total batu intan yang dia beli hampir mencapai 100 bongkah batu giok dan sudah menghabiskan uang lebih dari 40 miliar. Di toko terakhir batu intan, Rafael dan yang lainnya tidak sengaja bertemu dengan Ferrando dan Bondan. Ferrando dan Bondan juga terkejut melihat Rafael dan Clara. Mereka tidak menyangka bahwa Master Rafael bisa datang ke toko kecil ini. Mereka adalah orang pertama yang menyebarkan berita mengenai Tony yang menjadi mandul karena perbuatan Rafael. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya keluarga Liuman benar-benar memblokir pasokan barang toko perhiasan keluarga Sutanto. Suasana hati Ferrando dan Bondan sangat baik dalam 2 hari ini. Mereka sedang menunggu untuk melihat akhir yang menyedihkan dari Rafael dan Clara. Sungguh mengejutkan mereka bisa melihat Rafael dan Clara ada di tempat ini. Setelah tertegun beberapa saat, Ferrando melihat keduanya dengan ekspresi berbahagia di atas penderitaan orang lain, kemudian berkata,
Yo, Master Rafael, Nona Clara. Kalian berdua masih bisa jalan-jalan ke sini. Menurutnya, jika perusahaan perhiasan telah diblokir pasokan barangnya, maka perusahaan tersebut akan hancur total dan tinggal menunggu waktu saja. Mau jalan-jalan atau tidak, memangnya ada hubungan apa denganmu? Enyahlah dari hadapanku. Melihat ekspresi Ferrando yang berbahagia di atas penderitaan orang lain, Clara meliriknya dengan tatapan dingin, kemudian memarahinya tanpa memberi muka sedikit pun. Kamu! Ferrando langsung murka setelah dimarahi Clara. Dia menunjuk Clara ingin mengatakan sesuatu, tapi dihentikan oleh Bondan. Sudahlah, Dick. Sebentar lagi mereka akan menjadi pengemis miskin, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi dengan mereka. Bondan berpikir bahwa perusahaan perhiasan yang tidak punya pasokan barang tidak akan bisa membalikan keadaan. Oleh karena itu, Bondan menyimpulkan bahwa toko perhiasan Bling Grazia benar-benar sudah hancur total. Hei, kakak sepupu benar. Untuk apa aku berurusan dengan orang yang sebentar lagi akan menjadi pengemis? Ujar Ferrando tersenyum sembari mengangguk setelah mendengar ucapan dari Bondan. Rafael melirik kedua orang itu dengan wajah cemberut dan tidak berkata apapun, lalu dia membawa Clara dan Jonathan ke area Batu Intan. Mereka keluar untuk memborong barang, bukan untuk bercekcok mulut dengan kedua tuan muda kaya ini. Setelah mengaktifkan mata tembus pandang, dia mengamati semua Batu Intan. Tentu saja Batu Intan yang ada giok di dalamnya bisa dia lihat dengan jelas. Sama seperti sebelumnya, Rafael menunjuk sebongkah batu, Clara langsung membayar dan Jonathan segera memindahkan batunya. Bondan dan Ferrando sedikit bengong melihat gerakan mereka. Mereka sedang memilih batu intan atau memilih kubis. Kenapa di mata Rafael, batu-batu intan ini tidak ada bedanya dengan kubis? Mereka seperti sedang bermain, satu persatu batu intan dibawa pergi oleh mereka. Tidak tahu apakah di dalam batu intan yang mereka pilih ada gioknya atau tidak. Rafael tidak memedulikan ekspresi bengong dari kedua tuan muda kaya ini. Rafael langsung meninggalkan toko itu setelah memilih batu-batu intan. Hari ini, mereka telah menghabiskan uang hampir 200 miliar dan memborong semua pasar batu intan yang ada di kota Laskar. Hampir 500 batu intan berukuran besar dan kecil dipindahkan, sebagian besar di antaranya adalah batu giok berkualitas bagus. Dengan adanya batu-batu intan ini, toko perhiasan Bling Grazia yakin bisa melawan toko perhiasan keluarga Julius. Entah bagaimana ekspresi keluarga Julius ketika melihat barang berkualitas tinggi setumpuk demi setumpuk muncul di toko perhiasan Bling Grazia. Bos, Rafael dan Clara memborong semua pasar taruhan batu yang ada di kota Laskar. Setelah Rafael dan yang lainnya memborong batu intan dan kembali ke perusahaannya, berita ini langsung tersebar sampai ke telinga Robert. Seorang manajer melapor secara rinci pada Robert mengenai apa yang terjadi hari ini. Memangnya berapa banyak barang bagus yang bisa dihasilkan oleh pasar taruhan batu di kota Laskar? Setelah mendengar laporan dari manajernya, Robert langsung mendengus dengan nada hinaan. Bab 132, Rencana Rafael. Robert sama sekali tidak memedulikan hal ini. Dia merasa tindakan memborong batu-batu intan itu hanyalah upaya yang sia-sia. Asalkan keluarga Liuman tidak mencabut perintah pemblokiran, pasokan barang mereka pasti akan segera terputus. Perusahaan perhiasan yang tidak punya produk sama sekali, apakah masih bisa disebut sebagai perusahaan perhiasan? Robert punya kepercayaan diri tinggi karena 2 hari yang lalu ada orang penting yang datang mencarinya. Orang penting ini bernama Yanto Hartono, tuan muda kedua dari keluarga Hartono yang berasal dari kota Haiku. Mungkin sangat sedikit orang-orang di kota Laskar yang pernah mendengar nama Yanto Hartono ini, tapi semua orang tahu reputasi keluarga Hartono. Keluarga Hartono di kota Haiku adalah keluarga besar yang terkenal di seluruh negeri. Katanya, aset keluarga Hartono melebihi 1 kuadriliun dan punya bisnis di semua kota. Keluarga Hartono adalah keluarga dengan perekonomian terkaya dan paling berkuasa di kota metropolitan Haiku. Dengan adanya bantuan finansial dari tuan muda kedua keluarga Hartono, tentu saja Robert punya kepercayaan diri.
Tuan Muda Kedua Hartono menyuntikkan dana sebesar 2 triliun agar Robert bisa dengan mudah menekan bisnis keluarga Sutanto. Tuan Muda Kedua keluarga Hartono tidak mengatakan alasannya, jadi Robert juga tidak berani bertanya. Robert juga bukan orang bodoh, dia tahu ada beberapa hal yang tidak boleh ditanyakan. Kalaupun bertanya padanya, Tuan Muda Yanto pasti tidak akan memberitahu dirinya. Rafael dan Clara sama sekali tidak tahu bahwa Tuan Muda Kedua keluarga Hartono di kota Haiko sudah mengincar mereka. Meski sudah memborong semua batu intan di kota Laskar, upaya ini masih jauh dari cukup. Rafael tahu bahwa tindakannya ini hanya menyelesaikan masalah mendesak untuk sementara waktu dan tidak akan bisa bertahan lama. Di dalam ruang kerja, Rafael menatap Clara sembari bertanya, "Masih ada berapa hari lagi menuju acara pelelangan umum di negara Burno Tua?" Rafael belum pernah ikut serta dalam pelelangan umum di negara Burno Tua, dia sungguh tidak tahu tanggal spesifik pelelangan umum tersebut dimulai. "Masih ada waktu setengah bulan." Clara dari waktu itu sudah membuat persiapan untuk ikut acara pelelangan umum, tentu saja dia tahu tanggal spesifiknya. "Kamu ingin memborong batu intan di pelelangan umum?" Sebentar saja, Clara sudah bisa menebak pemikiran Rafael. Dia bertanya kepada Rafael sembari menatap Rafael dengan kedua matanya yang indah. "Aku memang punya pemikiran itu. Kalau ingin mengatasi pasukan barang yang diblokir oleh keluarga Liuman, maka harus melakukan sesuatu di pelelangan umum nanti." Rafael mengangguk dan mengutarakan pendapatnya sendiri. Keluarga Liuman pasti tidak akan melewatkan pelelangan umum yang diadakan sekali dalam setahun di negara Burno Tua. Mereka pasti akan bertemu di pelelangan umum nanti. Jika bisa menang telak dari Doni atau mengalahkan Raja Giuk yang hadir di pelelangan umum nanti, maka pemblokiran pasokan barang terhadap mereka akan gagal. Selain itu, jika bisa menemukan pasokan barang yang stabil di negara Burno Tua, mereka pasti bisa mengatasi pemblokiran pasokan dari keluarga Liuman. Tapi, di negara Burno Tua sangat tidak stabil. Kalau mengirim batu intan dalam jumlah besar, masalah keamanan tidak akan bisa terjamin. Clara juga ingin menyelesaikan masalah ini di pelelangan umum, tapi masalah yang paling dia khawatirkan adalah masalah keamanan barang. Jika terjadi masalah pada batu-batu intan yang mereka beli dengan harga yang sangat tinggi, maka mereka akan kehilangan uang dan barang tersebut. Perusahaan juga pasti tidak dapat bertahan lagi. "Ya, memang sebuah masalah," jawab Rafael sembari mengangguk. Masalah keamanan adalah masalah yang paling membuat orang sakit kepala. Di negara Burno Tua, para pedagang batu intan hanya menjual barang, mereka tidak memedulikan pengiriman barang. Sedangkan para pedagang batu intan dalam negeri punya jalur rahasia mereka sendiri, mereka tidak mungkin membiarkan orang lain tahu. Hal tersebut membuat Rafael teringat akan Anton, tidak tahu apakah bisa berunding dengan orang ini. Setelah merenung cukup lama, Rafael menatap Clara sembari berkata, "Aku ingin pergi menemui Anton untuk berbicara dengannya." Jika Anton ini bersedia membantunya, maka rencana Rafael pasti akan berjalan lancar. Rafael tahu bahwa keluarga Liuman dan keluarga Julius tidak akan membiarkan mereka dengan tenang mengangkut batu-batu intan kembali. Mereka pasti akan membuat kekacauan. Jika Anton bersedia bekerja sama dengan Rafael, pasti akan mendapatkan hasil yang tak terduga. "Ya, kalau bisa menemukan jalur pengangkutan yang aman dari Anton, maka sudah pasti akan aman," ujar Clara sembari mengangguk. Jalur rahasia milik Anton pasti tidak akan bermasalah. Oleh karena itu, Rafael dan Jonathan pun pergi ke toko Fajar. Penasaran terhadap taruhan batu. Dulunya, dia sempat mendengar tentang taruhan batu. Namun, dia tidak pernah terjun sendiri. Kemarin, Jonathan hanya melihat Rafael menunjuk-nunjuk, kemudian Jonathan mulai sibuk memindahkan batu-batu. Mereka masih belum tahu ada atau tidak giok di dalam batu-batu intan tersebut. Bagaimanapun, mereka tidak membelahnya di tempat. Jonathan merasa senang ketika mendengar bahwa Rafael akan membawanya pergi ke toko Fajar hari ini. "Kak Rafael, apakah batu giok berkualitas bagus ini sungguh bernilai?" Sambil mengemudi mobil, Jonathan bertanya dengan semangat. "Tentu saja,
Kalau mendapatkan batu giok dengan kualitas terbagus, terkadang giok tersebut bisa dijual di atas harga 200 miliar. Jawab Rafael tersenyum sembari melihat Jonathan yang penuh semangat. Rafael juga tahu isi hati Jonathan, siapa yang tidak ingin kaya dalam semalaman? Hehe, nanti aku akan membantumu membeli batu agar kamu bisa menghasilkan sedikit uang. Ujar Rafael sembari tersenyum. Tentu saja Rafael ingin sobatnya mendapatkan sedikit keuntungan. Hahaha, bagus sekali. Terima kasih, Kak Rafael. Jonathan semakin mengagumi Rafael yang sekarang. Tidak hanya berhasil mendapatkan hati Clara, tetapi juga sudah menjadi bos besar di sebuah perusahaan. Jonathan tahu bahwa dirinya tidak akan bisa menjadi seperti Rafael. Namun, dia sudah sangat bersyukur dengan kehidupannya yang sekarang. Sekarang Jonathan dan ibunya hidup berkecukupan tanpa beban. Semua ini berkat Kak Rafael, jadi dari dulu dia sudah bersumpah akan mengikuti Kak Rafael. Pergi kamu brengsek! Sebagai seorang kakak, punya kesempatan untuk membuatmu kaya, bukankah hal ini yang sangat wajar? Jawab Rafael tersenyum sembari melihat Jonathan. Mereka mengobrol sambil tertawa di sepanjang perjalanan. Dengan cepat, keduanya pun tiba di depan pintu toko Fajar. Pada saat ini, ada banyak sekali orang yang berkerumun di depan pintu toko Fajar, seolah-olah telah terjadi sesuatu. Selain itu, Rafael dan Jonathan melihat seseorang yang sangat familiar. Orang tersebut adalah teman sekolahnya yaitu Renata Lubis. Hei, Renata, kebetulan sekali. Apa yang sedang terjadi? Sapa Jonathan duluan. Namun, di saat dia membuka mulut tadi, dia ingin memanggilnya dengan panggilan si gendut. Untungnya dia merespons dengan cepat dan segera mengubah panggilannya menjadi Renata. Jika tidak, Renata pasti akan marah. Rafael yang berada di samping pun menahan tawa, tentu saja dia tahu apa yang ingin dikatakan Jonathan tadi. Renata menatap Rafael dan Jonathan dengan tatapan ganas, lalu mencebikkan bibirnya. Ada yang melapor kalau bos toko Fajar menipu pelanggan dengan menjual batu intan palsu. Rafael langsung mengernyitkan alis setelah mendengar ucapan Renata dan dalam hati berkata, bagaimana mungkin Anton melakukan hal ini? Mungkin orang yang melaporkan kasus itu terlalu terburu-buru, baru bisa bilang bahwa bos toko Fajar melakukan penipuan. Tapi, aku percaya Anton tidak mungkin melakukan hal ini. Ujar Rafael sembari tersenyum kepada Renata. Taruhan batu memang berisiko. Siapapun tidak bisa disalahkan kalau kamu tidak punya keberuntungan bagus. Karena tidak ada orang yang memaksamu untuk taruhan batu, semuanya berasal dari kemauan diri sendiri. Kami juga pusing dengan masalah ini, yang bisa kami lakukan hanyalah menenangkannya. Setelah mendengar perkataan Rafael, Renata pun mengangguk dengan tidak berdaya. Di mana pihak penggugat? Pada saat ini, Rafael melihat Renata sembari bertanya padanya. Mungkin Rafael bisa membantu Anton dalam masalah ini, juga bisa membuat Anton berutang budi padanya. Bab 103